Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan administrator, selamat bertemu kembali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Bapak Ibu yang telah terpilih menjadi peserta diklat atau peserta pelatihan kepemimpinan administrator kali ini. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan seperti ini sudah cukup lama. Dalam pikiran, kapan saya mengikuti diklat setelah saya menjadi pejabat administrator? Karena rasanya saya belum lengkap kalau saya belum mengikuti diklat. Betul, itu yang terjadi dan itu yang saya pikirkan dulu ketika saya sama dalam jabatan seperti Bapak Ibu semuanya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang sangat baik ini saya ucapkan merdeka. Karena kita masih memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang wajib kita syukuri secara bersama-sama. Bapak Ibu, saya Widya Iswara, ahli utama dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Nama saya Budi Wibowo. Asli saya dari Banyumas, Wong Ngapak, temannya Ilham. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi pelatihan akuntabilitas kinerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu sudah paham dan mengerti tentang akuntabilitas. Namun saya yakin masih banyak di antara Bapak Ibu yang masih salah persepsi. Karena selama ini ternyata hasil pantauan dari kami para Widya Iswara dan juga para penilai sakit ya dari kementerian bisa dilihat bahwa banyak ternyata para pegawai yang salah persepsi dalam menilai kinerja pemerintah. Aparatur pemerintah menganggap bahwa ketika mereka sudah melaksanakan kegiatan optimal sesuai dengan tupoksinya, maka mereka sudah berkinerja. Antara lain umpamanya, mereka sudah melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang besar. Mereka sudah melaksanakan penyerapan anggaran yang cukup besar dalam setiap bulannya atau dalam perjalanan tahun. Ataupun juga mereka sudah melaksanakan kegiatan dengan pembangunan gedung-gedung atau produk-produk pemerintah yang cukup besar biayanya, tetapi cobalah dilihat sisi manfaatnya kepada masyarakat. Dalam manajemen sektor publik, dikaji lebih lanjut bahwa pembelanjaan penyelenggaraan negara dituntut betul-betul untuk mempertanggungjawabkan setiap Rp1 dana publik untuk dilihat dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat. Ingat, setiap Rp1 harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Dan demikian, maka menjadi harapan kita bersama bahwa tidak ada anggaran publik yang dibelanjakan untuk kegiatan apapun yang sifatnya hanya wah atau glamor, atau yang penting ada action, yang penting ada aksi, ada kegiatan, tetapi sisi manfaatnya tidak jelas. Itulah sehingga sisi yang harus kita lihat adalah sisi kemanfaatan. Kemanfaatan itulah yang dimaksud dengan outcomes dari kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Kalau demikian, saya sudah melaksanakan kegiatan, saya sudah bekerja. Kenapa saya dinilai belum berkinerja? Nah, untuk itulah maka pertanyaan yang ada adalah apa sih bedanya antara kerja dengan kinerja? Bapak Ibu, kinerja adalah bersasaran pada manfaat atau outcomes, sedangkan kerja hanya memikirkan kepada apa kegiatan yang dilakukan,
berapa inputnya, kegiatan apa saja yang akan kita kerjakan, dan targetnya seperti apa, dan sebagainya. Itu kira-kira adalah kerja. Dari tataran perencanaan, kinerja itu berorientasi kepada manfaat. Sedangkan kerja berorientasi kepada output, hasil, jumlah kegiatan, berapa inputnya, kegiatan apa saja yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau demikian, apa bisa kerja kemudian bisa dilihat dari sisi kinerjanya? Bisa. Ketika kerja itu dirubah orientasinya dari orientasi yang tadi saya sampaikan menjadi orientasi outcomes atau manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu, kira-kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada pengantar mata pelajaran ini. Namun demikian, saya akan menyampaikan pada sesi ini juga beberapa hal terkait dengan bab per bab, bab 1, 2, 3, 4, garis besarnya saja, supaya nanti Bapak sekalian memiliki satu gambaran yang cukup komprehensif, sehingga ketika ketemu bersama dengan saya nanti dalam pembelajaran kelas online di akuntabilitas kinerja, Bapak sudah memiliki satu pemahaman atau mungkin juga referensi yang bisa kita diskusikan dalam sesi pembelajaran. Inilah yang kemudian harus kita cermati bersama-sama agar nantinya kita memiliki satu pemahaman yang benar. Apa itu yang disebut dengan kinerja? Nah, pemahaman tentang kinerja ada di dalam pembelajaran akuntabilitas kinerja. Pada sesi ini nanti akan saya ceritakan dalam pertemuan yang akan datang. Ada 4 bab di dalam sesi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang akuntabilitas kinerja pemimpin atau administrator, pimpinan administrator. Kemudian di situ akan kita ceritakan apa itu yang disebut dengan akuntabilitas. Ada berapa jenis akuntabilitas? Ada berapa bentuk akuntabilitas? Mengapa pentingnya akuntabilitas itu dibahas? Begitu pentingnya akuntabilitas dibahas. Kemudian yang kedua adalah kesalahan dan resiko akuntabilitas. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalamnya. Karena apa? Setiap ada resiko dan kesalahan di dalam manajemen keuangan akan memiliki implikasi yang luas. Antara lain, ketika kita tidak bisa memberikan reward and punish yang benar. Bisa juga reward and punish akan diberikan pada orang yang salah atau tidak tepat. Kemudian yang kedua, bisa juga menjadikan berorientasi kepada fraud atau satu penyimpangan atau kesalahan. Ini beberapa di antaranya. Kemudian juga akan menggambarkan laporan kinerja keuangan itu adalah kurang baik karena laporan akuntabilitasnya tidak baik. Ada kesalahan di situ. Kemudian yang ketiga, kita akan bab 3 kita akan bercerita tentang bagaimana membangun budaya akuntabilitas. Loh, apa sih budaya akuntabilitas kok perlu dibangun? Apa penting? Penting sekali. Ingat para peserta semuanya bahwa ketika kita mendapatkan reformasi tahun 1998 kala itu, nah berapa tuntutan? Ada penegakan hukum, ada reformasi, tidak ada KKN, kemudian juga birokrasi harus yang baik dan sebagainya. Nah, itu adalah tuntutan. Nah, kemudian perjalanan dari pergantian rezim waktu itu, kemudian muncul pemerintahan yang baru. Nah, apakah dengan pergantian pucuk pimpinan itu sudah terjadi perbaikan kepada kinerja dari para aparatur secara keseluruhan? Belum. Ternyata belum. Nah, kemudian muncullah satu tekad untuk bersama-sama seluruh PNS, ASN untuk betul-betul melakukan reformasi. Dikeluarkanlah Perpres nomor 81 tahun 2010, yaitu Grand Design Reformasi Birokrasi. Masih ingat para peserta? Nah, 8 area perubahan. Nah,
wajib dilaksanakan, dan itu kemudian ditindaklanjuti dengan yang namanya roadmap reformasi birokrasi di semua kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Semua SKPD wajib untuk melaksanakan 8 area perubahan. Besok ketemu lagi dengan saya, kita cermati bersama-sama, kita kupas, kita buka dialog, supaya Bapak Ibu itu paham betul. Karena apa? Hasil akhir yang diharapkan dari pembelajaran PKA ini adalah Bapak Ibu paham betul tentang definisi pengertian dari akuntabilitas. Kemudian yang kedua, bisa merumuskan tentang langkah-langkah untuk inventarisasi kesalahan dan risiko akuntabilitas. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat merumuskan membangun budaya akuntabilitas. Dan yang keempat, Bapak Ibu dapat merumuskan apa yang disebut dengan koordinasi dan konsultasi akuntabilitas dengan atasan. Ini yang ada di dalam bab 4 yang nanti akan kita kupas bersama-sama. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Namun demikian, saya akan cerita sedikit nanti garis besarnya dari masing-masing bab yang ada, yang akan saya sampaikan supaya Bapak Ibu nanti tahu betul. Ini ada di dalam tulisan saya. Itu kira-kira garis besarnya, dan kita ketemu lagi pada kesempatan pembelajaran besok. Dan saya berharap jangan sampai ada yang tidak masuk, jangan sampai ada yang sakit, jangan sampai ada yang berhalangan. Semua hadir. Rugi kalau kita ikut, karena apa? Tidak paham betul tentang akuntabilitas, sehingga menjadikan persepsi yang keliru. Dan akhirnya apa? Panjenengan semuanya para peserta tidak final di dalam mengikuti pelatihan di PKA ini. Terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan, dan kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!